Halo, selamat pagi, sore, atau malam. Mari hari ini kita membahas tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Apakah kamu pernah sakit? Penyakit menular, penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, atau belum terkena penyakit menular tersebut. Bisa juga tertular dari hewan ke manusia. Penyakit menular disebabkan yaitu oleh bakteri, virus, dan jamur. Cara menangani penyakit menular dan tidak menular yang pertama itu preventif. Preventif yaitu pencegahan, yang kedua itu kuratif yaitu pengobatan, dan yang ketiga itu adalah pemulihan atau rehabilitas. Macam-macam penyakit menular. Yang pertama yaitu flu, sering disebut juga influenza atau salema. Virus ini dapat berumpatan setiap saat akibat sistem imunitas tubuh yang sulit mendeteksi virus yang satu ini. Daya tubuh yang kurang cenderung lebih mudah terkena flu. Flu burung yaitu dari hewan. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1 dengan masa inkubasi 3-7 hari. Virus ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat jika penderita tidak segera ditangani. Virus ini berasal dari unggas, tetapi dapat menyerang manusia bagian pernapasan. Beberapa cara penularan influenza, yaitu yang pertama yaitu tidak menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah bersin atau batuk. Yang ketiga itu menggunakan masker ketika flu dan batuk. Nah, terlalu sering di ruangan tertutup itu juga tidak bagus. Apalagi di daerah tropis dengan sirkulasi udara yang kurang dan kebersihan yang kurang dijaga dapat menyebabkan gejala pilek, batuk, panas tinggi, hingga infeksi saluran pernapasan. Nah, cara penularan flu burung yaitu terjadi dari virus H5N1. Nah, dari fases atau kotoran, terus terinjak oleh unggas dan kena pernapasan manusia. Bisa dari juga hewan lain. Bisa juga dari virus H5N1 ini langsung ke pakaian. Pencegahan flu. Yang pertama selalu menjaga daya tahan tubuh, misalnya makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan, dan olahraga. Yang kedua itu daya tahan tubuh didukung asupan vitamin, terutama vitamin C yang dapat kita temui di buah. Yang ketiga yaitu gunakan masker saat berada di tempat umum, terutama bagi penderita. Nah, pencegahan flu burung ini, yang pertama, jika tersentuh dengan unggas, segera cuci tangan dengan disinfektan. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan unggas terinfeksi. Yang ketiga, gunakan masker dan sarung tangan. Yang keempat, imunisasi. Dan yang terakhir, kelima, jagalah kebersihan diri sendiri. Nah, ada juga TBC, tuberkulosis, bisa kita kenal sebagai TBC, penyakit infeksi saluran pernapasan. Penyebabnya bakteri basil yang sangat kuat. Bakteri ini 90% menginfeksi organ paru-paru tubuh manusia. Gejalanya ditandai dengan batuk terus-menerus. Nah, penularan TBC itu kuman TBC terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kuman TBC keluar ke udara pada saat penderita TBC batuk, bersin atau berbicara. Nah, tidak sengaja dihirup. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TBC. Di dalam tubuh, kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh. Nah, jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat. Pencegahan TBC yang pertama, kurangi kontak langsung dengan penderita aktif. Jika terpaksa, gunakan masker untuk bernapas. Yang kedua,
hindari penggunaan barang pribadi atau bergantian dengan penderita TBC aktif. Yang ketiga, memberi vaksin BCG pada saat balita. Yang keempat itu jaga pola hidup sehat dengan asupan makan bergizi dan olahraga teratur. Ada juga cacar air. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Gejala awal biasanya ditandai dengan naiknya suhu tubuh, kemudian timbul bintik kemerahan di kulit. Bisa menggelembung maupun tidak, melepuh dan terasa gatal. Masa inkubasi virus penyebab cacar ini sekitar 2-3 minggu. Nah, cacar air gejalanya dan pengobatannya nih. Cacar air yaitu 7-21 hari infeksi tersebut sebelum ruam atau lepuhan muncul. 48 jam mulai penularan sebelum ruam atau lepuhan muncul. 7-14 hari untuk cacar menghilang sepenuhnya. Ada gejala lain diantaranya demam, sakit kepala, dan menurunnya nafsu makan. Virus dapat menular melalui air liur, batuk, bersin, dan kontak dengan cairan dari lepuh. Terus berikan obat non aspirin seperti acetaminophen untuk demam, lotion topikal menghilang rasa gatal, atau obat sesuai anjuran dokter. Cara dapat mengurangi risiko terkena penyakit ini. Waspada jika ruam penyebar ke mata, ruam sangat merah, lunak, dan hangat, serta dibarengi pusing atau sesak, segeralah konsultasi dengan dokter. Pencegahan TBC. Yang pertama itu lakukan vaksin cacar air dan hindari sumber penularan. Yang kedua, ini pencegahan cacar air maksudnya. Nah, lakukan vaksinasi cacar air dan hindari sumber penularan. Yang kedua, jaga kebersihan diri sendiri, pakaian, dan lingkungan. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Nah, pencegahan penyakit menular nih, pencegahannya sejak kecil atau balita. Yang pertama, imunisasi polio, campak, cacar, BCG, atau anti tetanus. Sekian dari saya tentang materi penyakit menular dan tidak menular. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.